Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan buku Membina Kehidupan Abadi atau perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Kita telah masuk ke halaman yang ke-66 dalam judul Seumpama Ragi. Kita akan melihat sebuah perumpamaan Yesus yang dia beritakan kepada begitu banyak orang mengenai ragi. Mari kita baca bersama-sama. Banyak orang yang terpelajar dan berpengaruh datang untuk mendengar nabi dari Galilea itu. Sebagian dari mereka memandang dengan perhatian ingin tahu. Mereka berkumpul di tepi danau. Di tengah-tengah orang banyak ini ada begitu banyak lapisan masyarakat. Ada orang yang miskin, orang yang buta huruf, peminta-minta, perampok dengan cap di wajah mereka, orang lumpuh, orang yang diusir, pedagang, orang yang suka berpelesiran, orang yang berpangkat tinggi, rendah, kaya dan miskin, semuanya berdesak-desakan untuk mendengar tentang perkataan Yesus. Jadi begitu banyak orang berkumpul untuk mendengar Yesus. Lalu ada seseorang pelajar yang bertanya. Dia bertanya seperti ini. Apakah kerajaan Tuhan terdiri dari orang-orang semacam ini? Lalu Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Dikatakan seperti ini. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Apakah arti dari perumpamaan Yesus ini? Di kalangan orang Yahudi, ragi digunakan sebagai lambang dosa. Pada masa Paskah, orang diperintahkan untuk menyingkirkan semua ragi dari rumah-rumahnya, sebagaimana mereka harus menyingkirkan dosa dari hati mereka. Kristus memberikan amaran kepada murid-muridnya juga mengenai ragi. Dikatakan, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Dan Rasul Paulus juga berbicara tentang ragi. Dikatakan, ragi keburukan dan kejahatan. Akan tetapi di dalam perumpamaan juru selamat, ragi digunakan untuk menggambarkan kerajaan surga. Ia menggambarkan kuasa yang menghidupkan dan mengembangkan dari rahmat Tuhan. Anda pernah menggunakan ragi di rumah? Ragi biasanya digunakan untuk mengembangkan adonan ataupun masakan tertentu. Di saat diputar lalu diaduk, ragi itu mengembang. Kita ketahui juga di dalam firman Tuhan tadi kita baca, ragi menggambarkan dosa yang setiap kali ada acara Paskah dan lain-lain itu selalu disingkirkan, menandakan dosa harus dibuang. Tetapi di perumpamaan yang kali ini, Yesus menggambarkan kerajaan Tuhan sebagai ragi yang diaduk. Mari kita lihat selanjutnya. Tidak ada yang begitu keji, tidak ada yang jatuh begitu rendah, sehingga berada di luar dari pekerjaan kuasa ini. Pada semua orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Roh Kudus, azas hidup yang baru akan ditanamkan, dan peta Tuhan yang hilang harus dipulihkan pada umat manusia. Tetapi manusia tidak dapat mengubah dirinya sendiri untuk menggunakan kemampuannya. Ia tidak punya kuasa untuk membuat perubahan itu berhasil. Ragi itu, suatu benda yang sama sekali dari luar, harus diadukan ke dalam makanan sebelum keinginan untuk berubah timbul di dalamnya. Tenaga pembaharuan harus datang dari Tuhan. Dan juga perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Semua orang yang mau dan mau diselamatkan, berpangkat tinggi ataupun rendah, kaya ataupun miskin, harus menyerahkan dirinya kepada pekerjaan kuasa ini. Jadi pemirsa di rumah sama seperti ragi, dia gak bisa berubah dan mengembang dengan sendirinya, harus dicampurkan ke makanan dan harus diaduk. Sebuah kuasa yang hanya datang dari sesuatu yang ada di luar yang lebih berkuasa daripada dirinya sendiri. Begitu juga digambarkan dengan kita manusia. Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena secara alami, diri kita ini begitu jahat. Tapi Tuhan janjikan sebuah kuasa. Sama seperti ragi itu di saat dia dicampur ke makanan dan diaduk. Dia bisa mengembangkan kasih karunia dari Tuhan. Bukankah ini satu hal yang sangat luar biasa? Seperti ragi, di saat dicampurkan di dalam adonan, dia bekerja dari dalam keluar. Begitu juga oleh pembaruan hati, sehingga rahmat Tuhan bekerja untuk mengubah hidup itu. Perubahan di luar saja tidak cukup untuk membawa kita ke dalam persesuaian dengan Tuhan. Banyak orang yang mencoba untuk mengubah
dengan memperbaiki kebiasaan buruk yang ini dan kebiasaan buruk itu. Mereka berharap bahwa dengan jalan ini mereka menjadi orang yang saleh. Tetapi mereka memulainya dari tempat yang salah. Pekerjaan kita yang pertama adalah dari hati. Banyak orang yang berpikir di saat mereka telah mengalahkan sifat buruk mereka, aduh, saya nggak mau lagi jadi marah-marah. Ada yang mengeluarkan sifat buruk dari gelojo untuk makanan. Aduh, saya nggak mau menghindari, ingin menghindari makanan-makanan tertentu. Saya nggak mau lagi makan makanan ini. Ada yang kebalikannya, ada yang dengan berpakaian. Aduh, saya harus berpakaian yang sopan supaya saya kelihatan seperti orang yang saleh. Kita sedang memulai perubahan di tempat yang salah. Seharusnya perubahan dimulai dari hati. Dari hati. Di saat hati kita sudah disentuh oleh Roh Kudus, perubahan dari dalam akan muncul keluar. Itu bukanlah sebuah perubahan yang dibuat-buat. Kita bukannya menjaga diri kita untuk tidak melakukan dan berbicara yang kasar, karena ada orang lain di luarnya. Ada orang lain yang melihat, makanya kita tidak lakukan itu. Tapi di saat ada perubahan dari dalam hati kita, itu akan mengubah seluruh hidup kita. Mengubah cara berpakaian kita, cara makan, minum kita, bahkan pola pikir kita, cita-cita kita akan berubah. Bukan lagi rencana kita, tetapi rencana Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Perubahan yang paling penting yang harus terjadi adalah perubahan di dalam hati kita. Suatu pengakuan iman dan memiliki kebenaran di dalam jiwa adalah dua perkara yang berbeda. Sekedar mengetahui kebenaran tidaklah cukup. Kita bisa memiliki ini, tetapi alam pikiran kita tidak berubah. Hati harus ditobatkan dan disucikan. Banyak orang yang telah mengetahui begitu banyak kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Akan tetapi, pengetahuan saja tidak cukup. Itu harus bisa merubah karakter kita. Harus bisa merubah kehidupan kita dari dalam. Nah, inilah satu hal yang sangat penting. Pemirsaku yang budiman, yang saat ini sedang berada di rumah atau dimanapun Anda berada. Banyak orang pada zaman ini yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Akan tetapi, mereka hanya memiliki sekedar pengetahuan saja. Pengetahuan tentang hari Sabat, pengetahuan tentang kasih Tuhan, tentang rahmat Tuhan, tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Hanya sekedar pengetahuan tidak akan ada artinya tanpa itu bisa mengubahkan kehidupan kita. Kita mungkin bisa mengetahui berbagai doktrin dari gereja kita, dari jemaat kita, dari firman Tuhan. Tetapi apabila pelajaran tersebut tidak mengubah hati kita, tidak membuat kita menjadi lebih peduli kepada orang lain, membuat kita menjadi lebih suci, membuat kita lebih percaya kepada Tuhan, apa yang kita pelajari hanyalah sekedar pengetahuan saja. Hari ini adalah waktunya kita untuk mengambil komitmen agar kita mau berubah. Tuhan, setiap hal yang kita baca harus kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong agar apa yang saya pelajari dapat menjadi sebuah kehidupan yang baru dalam hati saya, dalam kehidupan saya, mengubahkan kehidupan kita. Orang yang berusaha untuk memelihara hukum Tuhan dari perasaan wajib saja, sebab ia dituntut harus berbuat gitu, tidak akan pernah masuk ke dalam kesukaan dari penurutan. Pernahkah Anda memiliki anak-anak atau melihat anak-anak yang mereka dipaksa untuk selalu menurut? Dipaksa, pokoknya harus begini, harus begitu, begini, begitu, dipaksa. Di saat anak tersebut dipaksa, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dari penurutan itu. Begitu juga dengan tuntutan yang Tuhan berikan. Kita akan merasa itu adalah sebuah beban yang mengekang kecenderungan dan keinginan dari kita sebagai manusia. Ini bukanlah suatu kehidupan orang yang beragama. Penurutan yang benar adalah hasil kerja dari satu prinsip di dalam. Ia bertunas dari kasih kepada kebenaran. Kasih terhadap hukum Tuhan ini dari segala kebenaran ialah kesetiaan kepada penebus kita. Ini akan memimpin kita untuk berbuat hal yang benar. Sebab itu adalah benar-benar, berbuat benar dan berkenan kepada Tuhan. Jadi bagi kita yang memelihara hukum Tuhan, yang mungkin setia kepada Tuhan, tanyakan kembali kepada diri kita. Apakah kita lakukan itu karena terpaksa? Atau karena ada sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan, makanya kita lakukan itu? Jika kita lakukan itu sama seperti sebuah agama kekafiran.
Orang-orang kafir mereka menuruti Tuhan karena mereka takut kepada Tuhan mereka. Karena mereka takut mereka akan dibinasakan, panen mereka gagal. Anda ingat cerita-cerita orang pada zaman dahulu yang menyembah patung dan lain-lain? Mereka takut. Wah, mereka menyembah Dewi Kesuburan karena mereka takut panen mereka gagal. Wah, mereka takut ada banjir, makanya mereka menyembah sungai-sungai, pohon-pohon, dan lain-lain. Tapi bagi kita yang menjadi pengikut Kristus, kita bukan menjadi pengikut Kristus oleh karena takut. Kita bukan menjadi pengikut Dia oleh karena kita menghendaki sesuatu. Banyak orang yang datang kepada Kristus sama seperti penyembah berhala di zaman dahulu. Karena mereka menginginkan berkat yang besar, makanya mereka datang kepada Tuhan. Tetapi kita, pengikut Kristus, kita tidak seperti itu. Kita mengasihi dan menyembah Yesus, menyembah Tuhan pencipta alam semesta ini. Bukan karena kita menginginkan sesuatu, tapi karena Dia layak untuk dipuji. Karena Dia menyerahkan segala sesuatunya untuk kita. Karena inilah tujuan hidup kita. Apakah Anda tidak rindu untuk memiliki tujuan hidup tersebut di dalam kehidupan Anda? Apakah Anda tidak rindu Tuhan mengubahkan kehidupan kita, memperbaharui setiap pemikiran kita? Kebenaran besar dari pertobatan hati oleh Roh Kudus dipersembahkan melalui perkataan Yesus kepada Nikodemus. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan." Kamu harus dilahirkan kembali. Rasul Paulus juga menulis tentang perantaran Roh Kudus. Dia berkata, "Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tetapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Ragi yang tersembunyi di dalam adonan bekerja tanpa terlihat untuk membawa seluruh tepung itu ke dalam proses khamir. Demikianlah ragi kebenaran. Dia bekerja secara rahasia, diam-diam, tetap untuk mengubah pikiran. Kecenderungan-kecenderungan biasa menjadi diperhalus dan ditaklukkan. Pikiran-pikiran yang baru, perasaan-perasaan yang baru, motif-motif yang baru ditanamkan. Sebuah ukuran tabiat yang baru didirikan menjadi kehidupan dari Yesus. Pikiran diubah, kecakapan dibangunkan untuk bekerja dalam bidang baru. Manusia tidak dianugerahi pembawaan yang baru, tetapi pembawaan itu disucikan. Angan-angan hati dibangunkan. Kita dianugerahi perangai yang menyanggupkan kita bekerja bagi Tuhan. Sama seperti ragi yang ditaburkan ke dalam adonan, dia tidak terlihat lagi. Dia nggak terlihat kalau inilah ragi yang mengubahkan, tapi dia bekerja dari dalam adonan tersebut, dan adonan itu mengembang. Begitu juga dengan pekerjaan dari Roh Kudus. Tanpa terlihat, di saat kita setiap hari menyempatkan waktu kita untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa setiap saat, untuk menolong orang lain, perubahan yang diberikan oleh Roh Kudus itu mungkin tidak bisa terlihat oleh kita. Kita mungkin gak bisa lihat, oh saya sudah berubah, saya sudah menjadi manusia yang baru. Tapi perubahan yang perlahan-lahan tapi pasti, perubahan yang tidak terlihat inilah adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Namun sering timbul pertanyaan, kalau begitu kenapa begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada firman Tuhan, di dalamnya tidak tampak pembaharuan dalam roh dan tabiat? Wah, ini pertanyaan yang sangat-sangat menyentil ya. Banyak orang yang mengaku percaya kepada firman Tuhan, tapi di dalam kehidupan mereka, dalam perkataan mereka, dalam tabiat mereka, tidak tampak perubahan tersebut. Mengapa begitu banyak orang yang tidak bisa menahan perlawanan terhadap maksud-maksud dari rencana-rencananya, yang menunjukkan perangai yang tidak suci, yang menggunakan kata-kata yang kasar, terlanjur dan penuh nafsu? Di dalam dirinya terlihat cinta diri yang sama, pemanjaan diri yang sama, perangai yang sama, serta kata-kata yang terlanjur diucapkan yang terlihat sama seperti orang-orang di dunia. Ada juga perasaan angkuh, menyerah kepada kecenderungan-kecenderungan biasa. Dan ini adalah artinya orang tersebut belum bertobat. Apabila kehidupan kita sama seperti mereka yang ada di dunia, perangai kita yang masih kasar, kata-kata kita yang kasar, kita yang tidak bisa memaafkan dan mengampuni orang lain, itu artinya
pertobatan yang sebenarnya belum hadir di dalam kehidupan kita. Mereka tidak menyimpan ragi kebenaran di dalam hati mereka. Ia belum mendapat kesempatan untuk melakukan pekerjaannya. Kecenderungan yang biasa, yang cenderung kepada tindakan jahat belum ditaklukkan di bawah kuasa yang mengubahkan. Kehidupan mereka menunjukkan tidak adanya rahmat Tuhan, suatu ketidakpercayaan dalam kuasanya untuk mengubah tabiat. Banyak kita yang berkata, waduh memang tabiat saya sudah begitu, sifat saya memang suka marah-marah, suka keceplosan, memang suka ngomong asal keluar gitu kan, lalu itu menyakiti orang lain. Atau mungkin suka mengumpat, suka menghina orang lain. Atau mungkin suka berpikir negatif tentang orang lain, tentang suatu hal tertentu. Lalu kita bilang, saya sudah biasa begitu. Itu artinya, ragi kebenaran tersebut belum kita biarkan untuk mengubah kehidupan kita. Jika itu terjadi, itu artinya kita belum sepenuhnya percaya kepada kuasa Tuhan yang dapat mengubahkan. Sahabatku yang ada di rumah, mungkin bagi kita pada saat ini kita mempunyai sifat-sifat buruk atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita rasa, yang ini susah sekali untuk diubah. Sepertinya akan seumur hidup seperti ini. Percayalah kepada Tuhan. Ragi kebenaran itu ada Tuhan berikan untuk mengubahkan kehidupan kita. Jika kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus itu yang bekerja di dalam hati kita. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran kepada firman Tuhan. Kitab suci adalah alat terbesar dalam mengubahkan tabiat. Kristus berdoa, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Jika dipelajari dan ditaati, firman Tuhan akan bekerja di dalam hati, menaklukkan sifat-sifat yang tidak kudus. Roh Kudus datang untuk mempertobatkan orang dari dosa, dan iman yang bertunas dalam hati bekerja oleh kasih kepada Tuhan, menyesuaikan kita dalam tubuh, jiwa, dan roh kepada petanya sendiri. Lalu Tuhan dapat menggunakan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kuasa yang diberikan kepada kita bekerja dari dalam keluar, memimpin kita untuk menyampaikan kepada orang lain kebenaran yang telah disampaikan kepada kita. Iman datang dari pendengaran, bukan tiba-tiba masuk ke dalam diri kita. Roh Kudus tidak bekerja seperti itu. Roh Kudus bekerja di saat kita membiarkan Tuhan mengubahkan kehidupan kita dari setiap firman yang kita baca. Hanya setiap firman yang kita baca, yang kita ketahui, yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dapat mengubahkan hidup kita. Jadi di saat pagi hari ini, Anda membacakan firman Tuhan. Ada satu ayat yang mungkin berkesan dalam kehidupan Anda. Minta kuasa dari Tuhan untuk bisa melakukan tersebut kepada orang lain dan membagikannya kepada orang yang lain. Jika diterima dan dimasukkan ke dalam hati, ragi kebenaran akan mengatur kehendak hati, membersihkan pikiran dan menghaluskan pembawaan. Bukan kita yang menggunakan Roh Kudus sesuai kehendak hati kita, tapi ragi kebenaran, Roh Kudus itulah yang mempergunakan kita. Bukan lagi kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Itulah yang akan membersihkan pikiran kita, yang menghaluskan pembawaan serta sifat-sifat kita, meningkatkan kecakapan pikiran serta tenaga jiwa, memperbesar kemampuan untuk merasa dan untuk mengasihi. Inilah yang terjadi di saat kita menerima firman tersebut, menerima Roh Kudus. Orang yang menghayati azas ini akan dianggap dunia sebagai suatu keajaiban. Orang yang mementingkan diri, cinta akan uang, hidup hanya untuk menenteramkan dirinya, kekayaannya, kehormatannya, dan kepelesiran dunia ini, dunia yang baka tidak akan masuk ke dalam perhitungannya. Tapi bagi pengikut Tuhan, perkara-perkara itu tidak akan mempengaruhi dia. Bagi mereka yang mengikuti Tuhan, mereka tidak akan lagi cinta diri. Mereka tidak akan lagi cinta akan uang. Mereka tidak hidup hanya untuk menenteramkan diri, hanya untuk kekayaan dan kehormatan serta kepelesiran. Segala sesuatu yang semu itu tidak akan menjadi hal yang memberatkan pikirannya. Apakah Anda tidak rindu untuk menjadi pengikut Tuhan yang seutuhnya, yang benar-benar sejati, sehingga setiap kekhawatiran dunia tersebut tidak akan menjadi beban di dalam pikiran kita?
saat dipulihkan, apa yang akan terjadi? Demi Tuhan, ia akan bekerja dan menyangkal diri, agar ia dapat membantu pekerjaan besar menyelamatkan jiwa-jiwa yang berada di luar Tuhan dan tanpa pengharapan di dunia ini. Orang yang begini tidak akan dipahami oleh dunia, karena ia memandang kepada kenyataan-kenyataan yang kekal. Di saat firman Tuhan dan Roh Kudus itu telah mengubahkan hidup kita, fokus dan tujuan hidup kita bukan lagi untuk kita sendiri, bukan untuk membuat kehidupan kita lebih aman dan lebih nyaman, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang kebenaran. Maukah Anda bersama-sama bekerja sama seperti Yesus bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Maukah Anda menyerahkan setiap kehendak Anda agar Tuhanlah yang berkuasa di dalam setiap hal yang kita lakukan? Ragi kebenaran tidak akan menghasilkan buah persaingan, cinta kepada ambisi, dan keinginan untuk diutamakan. Sesungguhnya, kasih yang dilahirkan surga tidak akan mementingkan diri dan tidak berubah. Ia tidak bergantung atas pujian manusia. Dirinya sendiri tidak berusaha untuk mencari pengakuan. Ia tidak mengasihi orang lain karena mereka mengasihi dan menyenangkan dia, ataupun karena mereka menghargai jasa-jasanya. Apabila ragi kebenaran itu telah mengubahkan hidup kita, seluruh hidup kita akan berubah. Kita tidak akan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak akan mengasihi orang karena mereka mengasihi kita, tapi kita mengasihi orang lain karena mereka harus dikasihi, karena Yesus telah mengasihi mereka. Ini satu pandangan yang sangat luar biasa. Di saat kita melihat orang yang pernah menganiaya kita, yang pernah menyakiti kita, kita tidak akan merasa, saya harus balas dendam, saya harus bikin ini supaya dia merasa sakit. Tapi kita akan mengasihi mereka karena Yesus sudah mati juga untuk mereka. Inilah yang terjadi di saat ragi kebenaran itu telah mengubahkan hidup kita. Tetapi sebab mereka adalah milik yang dibeli oleh Yesus, jika motifnya atau perkataannya disalah mengerti atau salah tafsir, ia tidak merasa kecil hati, tetapi meneruskan cara hidupnya itu. Ia ramah dan bijaksana, rendah hati dalam menilai dirinya sendiri, namun penuh dengan harapan, selalu percaya kepada pengasihan dan kasih Tuhan. Di saat kita disalah artikan, di saat motif-motif kita disalah pikirkan oleh orang lain, atau bahkan di saat orang lain menghina kita, memfitnah kita, kita tidak akan merasa bahwa kita harus membenarkan diri, tapi kita akan tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan agar kita jalani. Kita akan tetap setia dalam pilihan-pilihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Rasul menasihatkan kepada kita, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Di saat orang berpikir negatif tentang kita, di saat orang lain menganiaya dan memfitnah kita, tetaplah ramah, tetaplah bijaksana dan rendah hati, tetaplah dengan penuh harapan, dan selalu percaya kepada kasih dan pengasihan dari Tuhan. Rahmat Tuhan adalah untuk mengendalikan perangai serta suara. Rahmat Tuhan bukan hanya mengendalikan di dalam kehidupan kita, tapi seluruh hidup kita, bahkan suara kita. Hasilnya akan terlihat dalam kesopanan serta lemah lembut yang ditunjukkan oleh saudara kepada saudara, dalam kata-kata yang ramah dan membesarkan hati. Kasih ditunjukkan dalam kebaikan hati, lemah lembut, panjang sabar, dan tahan menderita. Kasih bukan hanya ditunjukkan oleh karena apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, tapi apa respon kita terhadap sikap atau sifat orang lain yang menyakiti kita. Kasih bekerja dua arah. Di saat orang lain menganiaya kita, apakah kita tetap akan mengasihi mereka? Ini mungkin bukanlah satu hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan, tapi Tuhan mengatakan, di saat kita membiarkan ragi kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus mengubahkan hidup kita, kita tidak akan lagi hidup untuk diri kita sendiri, untuk menyenangkan dan menyelamatkan diri sendiri, tapi untuk orang lain. Wajah kita akan berubah. Tuhan yang berdiam dalam hati menyinarkan wajah orang yang mengasihi Dia dan yang memeliharakan hukum-hukumnya. Ragi kebenaran mengerjakan perubahan dari dalam, dan segenap diri manusia itu yang keras, sikap yang keras kepala akan diperhalus,
Yang kasar akan dilembutkan, yang mementingkan diri akan menjadi dermawan. Olehnya hal-hal yang najis disucikan, dibasuh dalam darah anak domba. Kristus dihormati dalam keunggulan dan kesempurnaan tabiat. Di saat perubahan-perubahan ini berhasil, malaikat-malaikat mengumandangkan lagu pujian. Maka Tuhan dan Kristus bersukacita atas jiwa-jiwa yang dibentuk serupa dengan Tuhan. Apakah Anda tidak rindu untuk membuat seluruh surga serta Tuhan bersukacita dan bergembira? Mereka bergembira bukan hanya karena ada orang yang masuk ke dalam gereja atau dicatat di buku jemaat, tapi di saat sebuah kehidupan diubahkan, di saat sebuah kehidupan telah keluar dari kehidupan yang lama. Kristus dan seluruh penghuni surga sangat berbahagia. Hari ini, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan setiap sifat-sifat buruk kita, setiap hal yang mengganjal dalam hati kita. Mungkin kekhawatiran hidup kita, beban kita, masalah-masalah kita, kesombongan kita, cinta diri, ingin supaya kita dihormati dan diunggulkan. Kita serahkan itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ya benar, saya memiliki sifat-sifat buruk yang harus saya tinggalkan. Dan Tuhan akan menolong kita untuk mengubahkan setiap sifat-sifat buruk kita. Biarkanlah ragi kebenaran itu mengubahkan hidup kita hari ini dan seterusnya. Suatu saat nanti Kristus akan mengatakan saat kita berada di surga, terpujilah engkau, hai hambaku yang setiawan, karena engkau telah setia sampai akhir. Mungkin kita akan berkata, Tuhan, saya tidak setia, saya adalah orang yang jahat yang selalu melakukan kesalahan. Tapi di saat kita menyerahkan seluruh hidup kita, dosa-dosa kesayangan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menganggap kita sama seperti orang-orang yang setia. Karena Kristus telah mati buat kita, agar kita diselamatkan, agar hidup kita bukan lagi hidup yang lama, agar kita diubahkan menjadi manusia yang baru sepenuhnya dan seluruhnya. Sampai ketemu lagi pemirsa di dalam acara pembacaan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan Tuhan Yesus yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan Maranatha.